Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan kepada Ilham untuk memimpin berdoa. Bismillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Terima kasih kepada Ilham yang telah memimpin berdoa. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan logaritma, di mana persamaan logaritma ini terdiri dari dua kata, yaitu kata persamaan dan kata logaritma. Ini menandakan bahwasannya sebelum kita mendalami materi tentang persamaan logaritma, kita harus memahami dulu materi mengenai persamaan dan mengenai logaritma. Oke, secara umum dalam persamaan logaritma ini kita harus menguasai beberapa bentuk persamaan, di antaranya yaitu persamaan linier dan persamaan kuadrat. Dan tentunya kita harus mengetahui materi tentang logaritma. Jadi ketika kita akan mempelajari persamaan logaritma, kita harus menguasai materi persamaan linier, persamaan kuadrat, dan tentunya adalah logaritma tersendiri. Persamaan logaritma. Oke. Persamaan logaritma di sini bisa diartikan sebagai bentuk logaritma dengan tanda kesamaan yang memuat variabel pada basis ataupun numerusnya. Bisa salah satunya atau kedua-duanya. Kita ambil contoh bentuk persamaan logaritma, yaitu A log fx sama dengan B log fx. Kita lihat, secara umum bentuk ini mungkin tidak jauh berbeda dengan bentuk umum logaritma, yaitu A log B. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu di numerusnya. Numerusnya itu berupa suatu fungsi atau peubah. Fx di sini bisa sebagai fungsi linier ataupun fungsi kuadrat. Bahkan fx di sini bisa sebagai konstanta. Kemudian ada bentuk fx log gx sama dengan fx log hx. Kita lihat di sini. Untuk basisnya ini berupa suatu fungsi. Kemudian numerusnya juga sama, berupa fungsi. Maka dari itu kita akan membahas persamaan logaritma lebih dalam. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi kita, yaitu persamaan logaritma, mari kita lihat dahulu mengenai KD dan IPK-nya sendiri. Yang pertama adalah dari KD. KD pengetahuannya yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk KD keterampilannya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk IPK juga ada dua. Yang pertama IPK pengetahuan dan kedua IPK keterampilan. Untuk IPK pengetahuannya yaitu pertama menjelaskan konsep persamaan logaritma, kemudian menyebutkan macam-macam bentuk persamaan logaritma, menerapkan sifat-sifat persamaan logaritma dalam menyelesaikan persamaan logaritma, kemudian menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma. Dan yang terakhir adalah IPK keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan sifat-sifat logaritma pada bentuk-bentuk persamaan logaritma. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu
Melalui pembelajaran discovery learning dengan mengkaji dan mengolah berbagai sumber yang relevan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah terkait mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma serta keberkaitannya dengan sikap disiplin dan kerjasama. Disiplin di sini bisa diartikan ya disiplin dalam sikap, disiplin dalam pengumpulan tugas, disiplin dalam kehadiran dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama di sini dalam bentuk kelompok, karena nanti di dalam pembelajaran tidak semua materi itu harus dikerjakan individu. Ada beberapa materi mungkin yang nanti akan kita bagi kelompok seperti itu. Baiklah, kita akan melanjutkannya kepada materi kita yaitu persamaan logaritma. Namun lagi ya. Kita akan mempelajari dahulu atau mengingat kembali materi kita di minggu-minggu kemarin mengenai sifat-sifat dari logaritma dan sifat-sifat dari eksponensial. Karena sifat-sifat logaritma dan eksponensial di sini sangat berperan penting dalam penyelesaian persamaan logaritma. Oke, kita hapus dahulu whiteboardnya. Yang pertama ada sifat-sifat dari eksponen. Di sini Bapak akan menuliskan beberapa sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama adalah A pangkat M dikalikan A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini mungkin beberapa sifat-sifat eksponen. Silakan untuk sifat-sifat yang lainnya ingat kembali, kalau perlu ditulis. Kemudian ada sifat-sifat logaritma. Di antaranya ada A log B pangkat M itu sama dengan M dikalikan dengan A log B. Kemudian A log B itu sama dengan 1 dibagi dengan B log A. Itu sebahagian dari sifat-sifat logaritma. Dan untuk sifat-sifat yang lainnya silakan ingat kembali dan kalau perlu ditulis ulang. Kemudian kita mempunyai bentuk-bentuk dari persamaan logaritma atau macam-macam persamaan logaritma. Oke, kita hapus papan tulisnya. Oke, untuk bentuk-bentuk persamaan logaritma, pertama kita mempunyai yaitu A log fx sama dengan A log B. Maka di sini fx-nya itu sama dengan B. Ini untuk bentuk yang pertama. Kemudian ada bentuk yang kedua yaitu A log fx sama dengan B log fx. Kita lihat di sini kedua bentuk logaritma ini memiliki numerus yang sama, namun memiliki basis yang berbeda yaitu A dan B. Sementara numerusnya sama-sama fx. Maka di sini untuk menyelesaikannya adalah fx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ada A log fx sama dengan A log gx. Kita lihat kedua logaritma ini memiliki bentuk atau basis yang sama, kemudian numerusnya berbeda
yaitu fx dan gx. Maka di sini fx-nya itu sama dengan gx. Dengan syarat fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Karena kita tahu bahwa numeris itu harus lebih dari 0. Kemudian ada bentuk fx log gx sama dengan fx log hx. Bentuk yang keempat ini hampir sama dengan bentuk yang ketiga, namun perbedaannya yaitu basisnya berupa fungsi atau kubah. Maka di sini gx sama dengan hx dengan syarat fx, gx, dan hx-nya itu harus lebih dari 0. Seperti biasanya numerus itu harus positif atau lebih dari 0. Kemudian kita punya bentuk A dikalikan dengan P log kuadrat fx ditambah B dikalikan dengan P log x, P log fx ditambah C sama dengan 0. Bentuk yang kelima ini merupakan bentuk persamaan logaritma yang nantinya kita akan manipulasi ke dalam bentuk persamaan kuadrat seperti itu. Baiklah, untuk mempelajari materi ini kita akan lebih ke contoh soal agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Yang pertama, tentunya kita akan membahas dari bentuk yang pertama, yaitu A log fx sama dengan A log b, dengan fx-nya itu sama dengan b. Bentuk yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log b. Oke, kita punya contoh soal yaitu contoh tentukan nilai x agar persamaan berikut benar. Dengan persamaannya yaitu 2 log 2x dikurangi 5 itu sama dengan 4. Oke, di sini kita punya persamaannya itu 2 log 2x kurangi 5 sama dengan 4. Kita lihat apakah bentuknya sudah sama dengan bentuk umumnya yaitu A log fx sama dengan A log b. Ternyata ruas kanan ini belum dalam bentuk logaritma. Itu gunanya kita mengingat sifat-sifat dari logaritma untuk merubah bentuk ini ke bentuk umumnya. Sehingga dari bentuk 2 log 2x dikurangi 5 sama dengan 4 menjadi 2 log 2x dikurangi 5 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Oke, di sini kita sudah mempunyai basis yang sama yaitu angka 2 dan numerusnya kita tinggal samakan. Dengan kata lain tadi fx-nya itu sama dengan b. Oke, di sini sebagai fx-nya itu 2x dikurangi 5 dan sebagai b-nya itu 2 pangkat 4. Maka karena fx sama dengan b, 2x dikurangi 5 itu sama dengan 2 pangkat 4. 2x kurang 5 sama dengan 16. 2x sama dengan
16 ditambah 5, 21. Maka X-nya adalah 21/2. Jadi untuk penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari bentuk logaritma 2 log 2x dikurang 5 sama dengan 4 adalah X sama dengan 21/2. Untuk bentuk yang pertama kita tidak perlu mengecek apakah fx itu lebih dari 0 karena fx itu sudah jelas sama dengan b. Sudah dipastikan fx-nya itu lebih dari 0 karena b-nya itu tadi 2/4. Oke, kita akan lanjutkan ke dalam bentuk yang lain, yaitu dengan bentuk A log fx sama dengan B log fx. Dengan ketentuannya tadi fx sama dengan 1. Contoh. Tentukan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma berikut. 3 log x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 7 log x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9. Sesuai dengan ketentuan di atas, bila kita menjumpai fungsi atau persamaan logaritma dengan basis yang berbeda tetapi numerusnya sama, maka numerusnya itu sama dengan 1. Di sini x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sebagai fx-nya, maka fx sama dengan 1. Artinya x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 9 sama dengan 1. Kurangi kedua ruas dengan angka 1 menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan menjadi x kurang 5 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh x-nya itu sama dengan 5 atau x-nya itu sama dengan negatif 2. Sama seperti yang pertama, di bentuk yang kedua juga kita tidak perlu mengecek apakah fx-nya itu lebih dari 0 ataupun tidak, karena sudah pasti fx-nya itu lebih dari 0. Karena apa? Tadi fx-nya itu sama dengan 1, jadi numerusnya pasti lebih dari 0 ataupun fx-nya itu 1 ataupun numerusnya itu 1. Kita akan lanjutkan ke dalam bentuk yang lain. Izin dihapus papan tulisnya. Bentuk yang ketiga yaitu A log fx sama dengan A log gx. Maka fx-nya ini sama dengan gx. Dengan fx dan gx-nya ini harus positif atau lebih dari 0. Kita langsung ke contoh soal. Contoh. Bila diketahui bentuk persamaan logaritma yaitu 2 log 4 pangkat x ditambah 6 sama dengan 3 ditambah x.
Pertanyaannya yaitu, tentukanlah hasil penjumlahan dari akar-akar penyelesaian persamaan logaritma ini. Tentukan X1 ditambah X2 saja ya. Ini sebagai penjumlahan akar-akar penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Mari kita bahas bersama. Pertama kita mulai dengan bentuk 2 log 4 pangkat X ditambah 6 itu sama dengan 3 ditambahkan dengan X. Kita lihat bentuk ini belum sesuai dengan bentuk umum yang kita tulis, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Kita gunakan sifat logaritma untuk mengubah ruas kanan ke dalam bentuk logaritma dengan basis yaitu 2. Dari sini kita dapat 2 log 4 pangkat X ditambah 6 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3 ditambah X. Maka sudah kita dapatkan bentuk A log fx sama dengan A log gx, dengan fx nya yaitu 4 pangkat X ditambah 6 dan gx nya adalah 2 pangkat 3 ditambah X. Dari sini fx sama dengan gx, fx sama dengan gx, dengan fx nya yaitu 4 pangkat X tambah 6 itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 ditambah X. Oke, silakan pause atau screenshot terlebih dahulu karena kita akan beralih ke halaman selanjutnya atau kita akan menghapus papan tulisnya. Bentuk terakhir yang kita dapat tadi yaitu 4 pangkat X ditambah 6 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3 ditambah X. Oke, kita gunakan sifat dalam eksponen untuk ruas yang kanan, maka akan diperoleh 4X ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat X. Oke, kemudian kita buat ruas kanan itu sama dengan 0 atau istilah kasarnya pindah ruas menjadi 4 pangkat X dikurangi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian 4 pangkat X kita rubah ke dalam bentuk 2 pangkat X menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dikurangi 8 dikali 2 pangkat X ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita mempunyai bentuk seperti persamaan kuadrat. Lalu kita misalkan misal 2 pangkat X nya itu sebagai P, maka bentuk 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 8 kali 2 pangkat X ditambah 6 sama dengan 0 menjadi P kuadrat dikurangi 8P ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mencari penjumlahan antara X1 dan X2. Dari mana? Kita awal dari sini. Kita misalkan penjumlahannya itu kan ini X-nya dalam bentuk pangkat. Oke. Kita misalkan penjumlahannya itu 2 pangkat X1 dikalikan dengan 2 pangkat X2 itu sama dengan P1 dikalikan dengan P2 yang berarti di sini 2 pangkat X1 ditambah X2 itu sama dengan
P1 dikalikan dengan P2. Lalu kita beralih ke dalam bentuk persamaan kuadratnya, yaitu P kuadrat dikurangi 8P ditambah 6 sama dengan 0. Kita harus mencari tahu nilai dari P1 dikalikan dengan P2. Oke. Untuk P1 dikalikan dengan P2, maaf ini P kecil ya. P1 P2 itu sama dengan, tahu kan kita rumus untuk mencari hasil perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu konstanta dibagi dengan yang membuat variabel pangkat 2-nya atau C per A. Maka didapatlah P1 dikalikan dengan P2 adalah 6/1 atau sama dengan 6. Oke. Maka di sini kita dapat 2 pangkat X1 ditambah X2 itu sama dengan 6. Dari sini kita akan mengetahui penjumlahan dari akar-akar persamaan logaritma tadi. X1 ditambahkan dengan X2 berdasarkan bentuk ekuivalen bentuk eksponen dan logaritma menjadi 2 log 6. Oke, jadi bentuk tadi memiliki penyelesaian X1 ditambah X2 nya adalah 2 log 6. Silahkan dicatat atau perlu di screenshot terlebih dahulu untuk mempermudah mencatatnya. Bentuk selanjutnya yaitu A dikalikan dengan P log kuadrat Fx ditambah B dikalikan dengan B P log Fx ditambah C sama dengan 0. Oke, kita memasuki contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian dari 3 log X pangkat 3 sama dengan 3 log kuadrat X. Oke. Kalau dilihat sepintas mungkin bentuk ini tidak sama dengan bentuk yang atas. Tapi coba kita buat salah satu ruas menjadi 0. Kita buat saja ruas kiri boleh atau ruas kanan boleh. Kita buat saja ruas kanannya. Jadi sama dengan 0. Bentuknya menjadi 3 log X pangkat 3 dikurangi 3 log kuadrat X sama dengan 0. Ini bentuk logaritma yang dikuadratkan. Coba kita buat jadi positif. Artinya dikalikan negatif 1. Menjadi negatif 3 log X pangkat 3 ditambah 3 log kuadrat X sama dengan 0. Ini berlaku sifat komutatif. Untuk penjumlahan menjadi 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X pangkat 3 sama dengan 0. Apakah bentuknya sudah sama dengan bentuk A dikalikan dengan P log kuadrat Fx ditambah B sampai sama dengan 0? Kita analisis kembali. Ternyata ada yang kurang nih. Tidak ada C. Dan bentuk B-nya ini juga belum ada konstanta B-nya ya. Maka ini kita ubah menjadi 3 log kuadrat X dikurangi. Ingat sifat logaritma kalau pangkat dalam numerus itu bisa menjadi pengali. Menjadi 3 dikalikan 3 log X ditambah 0 sama dengan 0. Inilah C-nya itu. C-nya itu 0. Jadi bentuknya kita sudah dapat nih. Langkah selanjutnya kita akan memisahkan bentuk logaritmanya dalam bentuk persamaan kuadrat.
Misal 3 log X nya itu sama dengan A. Setelah kita misalkan, rubahlah bentuk 3 log kuadrat X dikurangi 3 dikalikan dengan 3 log X tambah 0 sama dengan 0 ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat dengan perubahannya A. Menjadi A kuadrat dikurangi 3A tambah 0 sama dengan 0. Untuk 0 yang di sebelah kiri kita hilangkan saja menjadi A kuadrat dikurangi 3A sama dengan 0. Oke. Dari sini kita faktorkan menjadi A dikalikan dengan A kurang 3 itu sama dengan 0. Maka didapat nilai A sama dengan 0 atau A sama dengan 3. Namun ini belum selesai, kita harus membalikan atau mengembalikan bentuk A ini ke dalam bentuk 3 log X. Untuk A sama dengan 0, maka 3 log X sama dengan 0. Maka X nya itu 3 pangkat 0. X nya itu sama dengan 1. Karena angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk A sama dengan 3, maka 3 log X sama dengan 3. Maka X nya adalah 3 pangkat 3 atau X nya itu sama dengan 27. Dari sini kita sudah mengetahui penyelesaian dari bentuk tadi, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 27. Nah, itulah mungkin beberapa dari contoh-contoh soal bentuk persamaan logaritma. Adapun dalam bentuk lain juga masih banyak. Silakan itu pelajari sendiri, diskusikan bersama teman ataupun kelompok kalian untuk mempelajarinya. Dan sebagai refleksi dari pertemuan sekarang, silakan rangkum dan catat poin-poin penting mengenai materi persamaan logaritma. Jika perlu, kalian tuliskan kembali mengenai materi-materi prasyaratnya yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengenai persamaan linier, persamaan kuadrat, kemudian dari sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma. Terima kasih, dan untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa semangat untuk belajar. Walaupun memang matematika itu terkesan sulit. Bukan sulit ya, tetapi matematika itu terkesan sulit. Sulit itu bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau belajar. Tetapi bagi mereka yang mau belajar, matematika itu akan sangat mudah. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, itu merupakan beberapa bentuk-bentuk dari persamaan logaritma beserta contoh soalnya. Kemudian untuk bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk nanti kali ya deh. Kemudian untuk bentuk lainnya silahkan pelajari sendiri atau diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Dan sebagai refleksi dari pertemuan sekarang, silahkan rangkum atau tuliskan poin-poin penting dari materi persamaan logaritma yang telah kita bahas. Dan jika perlu, tuliskan kembali mengenai materi prasyaratnya, yaitu persamaan linier, persamaan kuadrat, dan lain sebagainya. Oke, dan sebagai tugas akhirnya, silahkan kerjakan LKPD yang sudah Bapak upload di Google Classroom, yang sudah ada ketentuannya, petunjuknya, dan lain sebagainya. Silahkan taati, kerjakan secara individu. Ingat, sikap disiplin. Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pertidaksamaan logaritma. Hampir sama dengan persamaan logaritma, namun berbedanya hanya pertidaksamaan. Dalam pertidaksamaan fungsi lain pun sama seperti itu. Di mana ada persamaan pasti ada pertidaksamaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran telah selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.